rasanya seperti mimpi jadi kenyataan ya. Karena aku diving itu 3 tahun lalu dan memang kerjaan aku itu mengejar hiu, paus, dan lumba-lumba dan semacamnya gitu ya. Aku masih ingat waktu itu aku pengen banget ngeliat lumba-lumba pergi ke Bananaira, pengen banget ngeliat whale shark pergi ke Gorontalo. Terus tiba-tiba bekerja sama dengan Konservasi Indonesia. Awalnya karena aku juga punya komunitas generasi peduli bumi yang fokusnya di sampah plastik. Lalu kita punya visi yang sama gitu, kita ingin sama-sama menjaga lingkungan. Terus sebagai public figure yang akhirnya aku mengevaluasi cara mengedukasi publik. Kalau ngasih tahu ke publik problemnya, kadang publik itu malah gak terlalu peduli karena dia udah dikasih lihat problemnya. Terus sebagai masyarakat mungkin bingung ya, terus harus kayak gimana ya sebagai masyarakat, kita harus ngelakuin apa ya gitu. Makanya banyak sampah-sampah yang ada di laut dan ada di pantai kotor kembali walaupun sudah dibersihkan gitu. Akhirnya ngobrol sama Konservasi Indonesia, cara yang paling tepat mengedukasi publik adalah ngasih lihat keindahannya baru problemnya. Makanya di dokumenter pendek bersama Konservasi Indonesia kita full memberikan publik, ngasih lihat ke publik keindahan alam Indonesia, dimana akhirnya sense of belonging kita terhadap alam kita sendiri itu jadinya tinggi. Seindah itu ya alam Indonesia, berarti aku harus jaga. Daripada kita kasih lihat alam yang sudah kotor, nanti masyarakat malah akan mikir, oh ya udah kotor, terus harus gimana? Akhirnya kita pergi ke Kaimana, tentunya destinasi wisata yang sangat-sangat luar biasa dan sebenarnya jarang terdengar di sosial media karena orang pasti fokusnya Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat. Jarang orang tuh ke Kaimana, padahal Kaimana di Papua Barat itu nggak kalah luar biasanya gitu sama Raja Ampat dan destinasi wisata yang lain. Bahkan di Teluk Bicari itu satu-satunya tempat di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, yang dimana kita bisa berinteraksi sama lumba-lumba dan hiu paus. Jadi nggak usah pisah-pisah nih, nggak usah jauh-jauh ke mana untuk lihat lumba-lumba atau pindah lagi ke destinasi diving lainnya untuk melihat hiu paus. Di Teluk Bicari itu kita bisa ketemu sama dua-duanya. Dan nggak banyak yang tahu, bahkan teman-temanku yang diver juga itu baru tahu, oh iya Teluk Bicari itu ada whale shark dan ada lumba-lumbanya. Berarti kan gak banyak orang yang mempromosikan Kaimana. Bahkan gak banyak juga yang tahu kalau Pink Beach itu ada juga di Kaimana. Orang tahunya adanya hanya di Labuan Bajo. Padahal di Kaimana kita juga punya Pink Beach. Pulau-pulau yang luar biasa juga ada di Kaimana. Jadi banyak banget ya, hiu belimbing, hiu black tip, banyak banget hiu-hiu lainnya sebenarnya. Hiu karpet, ketemu sama hiu karpet juga, walking shark, ketemu sama hiu berjalan. Banyak sekali jenis-jenis hiu yang ketemu ya sama saya di Kaimana. Dan akhirnya pas sampai di sana melihat keindahan alamnya, saya sendiri yang udah tahu problemnya apa di lingkungan kita dan memang udah punya visi menjaga lingkungan, semakin meningkat rasa kecintaannya. Wow, Indonesia tuh seindah ini, masa sih kita tega tidak menjaga lingkungan kita sendiri? Masa sih kita tega mengotori alam kita yang sudah memberikan kita keindahan yang luar biasa gitu. Apalagi pas ke hutan mangrove-nya, gak cuma ke bawah laut aja, tapi di hutannya juga melihat banyak sekali jenis burung yang baru pertama kali saya lihat ya, itu burung apa, dan akhirnya membuat saya bertekad untuk lebih lagi mengedukasi masyarakat, pastinya menggunakan platform saya untuk memposting keindahan alam Indonesia supaya ayo kita berlibur di Indonesia dan kita jaga alamnya gitu. Betul. Peran siapa untuk menjaga alam? Peran kita semua gitu ya. Jadi menurut saya kita nggak bisa menggantungkan alam ini ke satu pihak aja. Kayak misalnya, coba pemerintah apa kebijakannya, atau coba NGO, Konservasi Indonesia bisa berbuat apa untuk Indonesia. Nah, coba pertanyaannya ditanya balik ke diri kita sendiri. Kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia, kita sudah berbuat apa untuk negara ini gitu. Jadi sebelum kita menunjuk pihak lain untuk menjaga alam, kita tunjuk diri kita sendiri dulu. Itu adalah konsep aku dalam menjalani hidup sebenarnya ya. Jadi kayak kalau misalnya aku melihat ada pantai kotor gitu ya, sebelum kita menunjuk siapa pemerintah daerahnya, kenapa pantai bisa kotor, kita tunjuk diri kita sendiri dulu. Kita mengunjungi pantai tersebut, kita bawa sampah gak?
Terus apa yang kita bisa buat sebagai masyarakat, ya kita pungut sampahnya dan kita buang. Dan di saat kita pungut dan kita buang, jangan ada keluhan kayak aku yang buangin sampah pantai ini gitu. Ya itu adalah kewajiban kita semua dimanapun, kapanpun gitu. Jadi menurut saya yang menjaga alam adalah kita semua. Makanya setiap aku diving atau misalnya aku island hopping, itu aku selalu kayak mengedukasi kita diving, terus misalnya bawa snack, ya sampahnya harus dibawa gitu. Karena kalau misalnya aku pernah kayak misalnya studi banding ke negara lain gitu, misalnya kita ke Jepang, tidak ada tong sampah di Jepang. Kalau misalnya liburan ke Jepang tuh bingung tong sampahnya di mana sih, tapi nggak ada sampah karena masyarakatnya tertib. Di saat mereka punya sampah ya taruh di tasnya sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya pengen aku edukasikan ke masyarakat kita gitu. Ketika kita berlibur, mau kita diving, mau kita mancing, mau kita berkunjung ke alam yang super indah, selain kita nikmati alamnya, tapi jangan lupa kita rawat juga gitu. Dan jangan kita menunjuk orang lain untuk menjaga alam tapi kitanya enggak gitu. Misalnya kita berkunjung ke Kaimana, terus buang sampah di pantai, oh ya udah kan masyarakat lokalnya aja nanti yang buang, atau ya pemerintah Kaimananya aja yang harus menyediakan tong sampah di sini. Harusnya banyak protes tapi nggak berbuat gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang menjaga alam, ya kita semua. Itulah tujuan saya dan Konservasi Indonesia membuat dokumenter pendek ini, supaya kita semua merasa memiliki alam kita dimanapun, daerah manapun, nggak melihat suku mana gitu. Saya orang Ambon dan Sunda, apakah saya hanya menjaga Ambon dan Sunda saja? Kan enggak, saya tinggal di Indonesia, Indonesia adalah milik saya milik Indonesia, jadi sayalah yang menjaga alam Indonesia dimanapun saya berada. Itu yang pengen saya, key point dan key message yang pengen saya sampaikan sebenarnya ke followers dan siapapun yang nonton ini dan nonton dokumenter ini gitu. Tips peneliti dan saintis yang ada di Konservasi Indonesia, jadi tidak sembarangan memegang gitu ya, ada teori-teori dan pengetahuan yang harus saya serap dulu untuk saya bisa memegang binatangnya gitu, biota lautnya gitu. Jadi liburan kemanapun please jangan dipegang gitu ya. Kalau misalnya di foto aja, misalnya ketemu whale shark pengen deh megang, please jangan gitu. Atau ketemu dugong, saya paling sering melihat video orang ngelihat dugong terus dugongnya mau dipeluk-peluk, please jangan. Karena bukan berbahaya untuk kitanya aja, tapi kita bisa membahayakan mereka gitu. Karena kan di kita punya bakteri-bakteri yang mungkin bisa membahayakan mereka, atau kalau pegang atau apa nggak sengaja nanti merekanya tergores atau gimana. Jadi tolong kalau liburan jangan dipegang teman-teman. Saya bisa memegang itu karena didampingi oleh marine biologist yang ada di Konservasi Indonesia. Kalau saya liburan sendiri, saya tidak mungkin menyentuh biota laut dan bekalnya. Gitu. Betul. Melakukan proyek menjaga lingkungan itu nggak ada yang jangka pendek sih, tapi mungkin cara sederhana. Tapi semuanya hasilnya menurut aku itu untuk jangka panjang. Karena seperti yang Pak Eli bilang, menjaga lingkungan itu nggak seperti membalikan telapak tangan. Kayak misalnya contohnya, misalnya di generasi peduli bumi kita fokus di sampah plastik, lalu di konservasi fokus di area konservasinya, tapi juga di spesies kuncinya. Nah spesies kunci di dunia ini banyak sekali gitu ya. Saya sendiri fokusnya di hiu paus. Nah untuk melakukan proyek itu aja ada cara sederhana dan ada cara rumitnya gitu ya. Kalau cara rumitnya kemarin saya tagging satelit ke hiu paus itu supaya kita bisa memonitor mereka, menentukan area konservasinya, menjaga mereka supaya populasi hiu paus itu bisa bounce back gitu, bisa kembali. Walaupun lumayan lama karena hiu paus itu reproduksinya kan 30 tahun. Masa reproduksinya tuh sampai dia umur 30 tahun baru dia bisa reproduksi gitu. Jadi untuk dia bounce back mungkin 100 tahun dari sekarang baru populasinya bisa kembali seperti semula gitu. Itu aja harus dari sekarang gitu dilakukan ya. Jadi dilakukan sekarang, sederhana mungkin kelihatannya pasang satelit, tapi itu bisa mempengaruhi 100 tahun ke depan gitu. Lalu dari sekarang kita memikirkan cara bagaimana merecycle plastik, itu bisa juga mereduce plastic waste yang ada saat ini gitu. Jadi terlihatnya sederhana tapi semuanya itu jangka panjang. Begitu juga yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia gitu ya untuk mengamankan karang. Terakhir Konservasi Indonesia juga ada proyek bagaimana jangkar itu ada tempat parkirnya. Biasanya kan kita kapal-kapal jangkar asal
diturunin aja tapi ternyata merusak karang. Kemarin terakhir bisa dijelaskan kembali sama Ibu Mei, Konservasi Indonesia melakukan proyek tersebut, di mana sekarang udah ada pengaturannya gitu, nggak sembarangan kapal bisa nurunin jangkar, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan karang kita juga, supaya kita nggak merusak karang gitu. Kapal-kapal yang ada bisa memperhatikan karang di bawahnya juga. Terlihat sederhana dan mungkin bagi sebagian orang yang tidak begitu aware sama konservasi dan lingkungan, melihatnya itu adalah tindakan yang nggak begitu penting, tapi tindakan sederhana itu bisa mempengaruhi area kelautan kita, habitat sampai 100 tahun ke depan.